Jadi di sini kami sudah bersama dengan Bapak Agus, betul? Ya. Jadi pada sila kedua Pancasila mengenai butirnya mengakui martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, Ki Hajar Dewantara mengkaitkannya dengan prinsip pendidikan yang berpusat pada penghargaan terhadap kuadrat manusia seperti ajarannya Ingarso Sungtulodo, Imadea Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana Ki Hajar Dewantara memandang martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan? Ya itu kalau secara umum ya misalnya ya kita itu di dunia kan sudah di namanya khalifah di dunia ya. Jadi membuat dunia ini supaya bisa berjalan sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu melanjutkan terus membuat dunia ini selalu berkembang dalam ya ilmu, ya nanti apa saja yang menyangkut dengan kaidah-kaidah hidup sebagai makhluk yang paling sempurna tadi ya. Nah itu ya salah satunya itu karena kan konsepnya jelas kalau Ki Hajar itu. Kenapa beliau jelas ya? Karena kan di latar belakangi dari beliau seorang bangsawan, tentu saja itu merupakan hal-hal yang memang sudah tuntutan. Akhirnya sila kedua mengakui martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Mengapa Ki Hajar Dewantara ini mengkaitkannya dengan prinsip pendidikan tersebut? Ya misal pendidikan itu kalau di makhluk manusia kan tuntutannya dia sebagai makhluk yang itu dituntut untuk itu tadi sebagai makhluk yang memang punya kewajiban itu ya menjaga ketertiban dunia ya, terus menjaga lingkungan sosial yang selalu berjalan ya, supaya nanti bisa serasi, selaras ya, sesuai. Baik, untuk yang terakhir Bapak, pertanyaan yang terakhir, coba Bapak jelaskan konsep merdeka Ki Hajar Dewantara yang menunjukkan penghargaan terhadap nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu tadi saya sebutkan ya, sudah sempat saya sebutkan ya, merdeka dalam arti ini ya, kalau merdeka kalau menteri waktu Menteri Nadiem itu mengatakan kampus merdeka belajar itu hanya sub saja. Tapi karena kita kalau di taman siswa ya itu pendidikan itu tujuannya untuk menciptakan manusia yang tujuannya itu memerdekakan. Merdeka dalam arti ya sadar kemudian manusia itu akan bersikap tertib ya, akan tertib secara otomatis ya, kan menjadi syarat itu. Kalau mau dunia itu bagus ya orang-orangnya harus tertib di semua sektor ya, di semua semua hal. Nah itu pendidikan taman siswa tujuannya seperti itu. Makanya kalau mau tengok kita ke sistem Among. Nah, sistem Among itu apa? Di situ dijelaskan bahwa sistem Among itu menjadi sarana menjalankan pendidikan sesuai dengan kodrat manusia. Nah, padahal kodrat manusia itu kalau mau tahu itu lain-lain ya. Kodrat kamu, kodrat saya, kodrat itu punya kodrat sendiri-sendiri atau punya garis nasib sendiri-sendiri. Nah, maka di situ harus di modal utamanya, kemudian di situ ada namanya pengetahuan kepandian, ya, atau diajarkan di situ. Ya, itu hanya sebagian kecil saja pengetahuan kepandian itu bukan tujuannya ya, tapi itu instrumen yang penting juga. Kemudian jiwa, kematangan jiwa nanti makanya di UST juga ada psikologi, ada psikologi, apalagi nanti tambah filsafat, itu juga penting. Itu mematangkan jiwa, kematangan jiwa. Jiwa yang matang itu gimana? Nanti rinci panjang sekali itu, jiwa yang matang itu maksudnya gimana? Ya akhirnya menjadi apa? Menjadi manusia yang tertib, ya itu tadi kembali ya, tertib dan suci. Yang kemudian akhirnya finishnya itu apa? Finishnya itu akan menjadi manusia yang dengan ilmunya tadi ya, dengan ilmu pengetahuan kepandian tadi akhirnya bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah kan seperti itu. Oke.